berikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati fasilitasnya. Yang paling utama giniku kenikmatan berupa umur, kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan berupa diberikan hidayah untuk mau melaksanakan kewajiban, diantaranya yaitu thalabul ilmi, yang semoga dengan hadir kita di sini, semoga dengan kita mau menuntut ilmu itu, Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Karena salah satu bentuk rasa syukur itu adalah menggunakan pemberian itu untuk menyenangkan kepada zat yang memberi. Ketika seseorang itu diberikan oleh orang lain, dipinjami atau diberi, kemudian pemberian itu digunakan untuk sesuatu yang baik, tentunya si pemberi itu merasa marem, merasa senang. Begitupun ketika Allah itu memberi kepada kita banyak sekali kenikmatan, kemudian itu tidak kita gunakan untuk sesuatu yang positif, sesuatu yang baik yang ditentukan oleh Allah, tentunya Allah itu sakjane napa jenenge gak seneng, intinya gak seneng. Cuma karena sifat Rahman Rahimnya Allah itu, sehingga masih gak seneng itu tetap diberi oleh Allah. Meskipun Allah itu gak melihat orang yang maksiat itu sajane mangkel, tapi Allah masih memberi kesempatan kepada orang yang berbuat maksiat itu untuk bertaubat. Itu loh. Nah, tapi menungso itu begitu ketok orang yang diberi kok kemudian dia tidak menggunakan dengan baik, wis gak usah ngenteni sesuk, awas kon gak tak kei meneh, mesti gitu. Iku lek menungso. Mangane Allah dengan manusia itu, ketika ada hambanya yang bertaubat dari berbuat maksiat itu, senengnya melebihi seseorang yang kehilangan membawa kendaraan sak momotane, sak bekal hidupnya yang hilang, kemudian balik, kemudian moro-moro ketemu, disenengnya bukan main. Itu ketika ada hambanya yang mau bertaubat. Nah, ini makanya semoga kita termasuk orang-orang yang dianggap oleh Allah orang yang pantas menerima nikmat darinya, sehingga dengan begitu Allah akan selalu menambahkan rahmatnya. Pun kita melanjutkan yang kita bahas sebelumnya berkaitan kali tasyahud sambil mantun nggih. Sunnah-sunnah tasyahud sudah, sekarang berkaitan dengan sholawat pun sekarang rukun yang ke-12 niku salam. Rukun ke-12 salam. Rukun yang ke-11 yaitu membaca sholawat. Niki pun membaca sholawat sih. Kemarin itu terakhir tasyahud. Termasuk rukun qauli, rukun yang diucapkan itu takbir, terus Fatihah, terus tasyahud, at-tahiyyatu niku ya kudu tasydid kudu metu. At-tahiyyatu enggak boleh. At-tahiyyatu itu enggak boleh. Tasydidnya harus dijaga, pun. Termasuk sholawat sekarang. Sholawat juga merupakan rukun qauli, rukun yang harus diucapkan dan harus benar. Jadi tahiyat ya kudu benar, sholawat juga harus benar. Nah, bahkan sholawat itu masa paling dekatnya seseorang dengan Nabi Muhammad. Jadi,
Jadi ketika orang itu duduk tahiyat, itu ditampakkan langsung orang yang membaca tahiyat itu kepada Kanjeng Nabi. Jadi ketika orang itu sholat dan dia itu tahiyat, duduk tahiyat akhir niku, itu langsung ditunjukkan kepada Nabi. Jadi ingkisyaf, ada dibuka oleh Allah, sehingga seseorang itu bisa langsung dilihat, diperhatikan oleh Nabi Muhammad ketika tasyahud niku. Nah, makanya sebisa mungkin ketika tasyahud itu benar-benar kita sholawatnya itu menghadirkan Kanjeng Nabi. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, benar-benar kayak kita itu sedang di hadapan Kanjeng Nabi. Nah, itu ketika tahiyat dan membaca sholawat. Nah, membaca sholawat itu ukhtulifa fi waqti wujubi sholati ala nabi alal aqwal. Ada beberapa qaul yang menjelaskan tentang kewajiban membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Fi kulli sholatin waqtaru asy-Syafi'i fi tasyahudil akhiri minha. Menurut Imam Syafi'i itu membaca sholawat adalah setiap tasyahud akhir. Setiap tasyahud akhir itu wajib membaca sholawat. Pendapat lain mengatakan membaca sholawat itu wajib seumur pisan. Yang ketiga wajib ketika disebutkan namanya Kanjeng Nabi. Wis pokoke krungu jeneng Kanjeng Nabi ya maca sholawat. Yang keempat setiap majelis pokoke angger lungguh ngoten kudu ana maca sholawat. Mangkane lek jaranan bareng ki apa enggak ana? Nggih, ini Indonesia pencak jaranan nonton mboten? Mboten nonton nggih. Oke, sing wonten pencak nggih. Piye ora tau hadir iki. Gak tau ono sing goleki apa. Gak ono sing nyusul. Nah, niku disolawati. Termasuk ketika kita habis tahlil niku biasanya ya ono sholawat tundung. Dilek wis disolawati berarti wis kon mulih ngono nggih. Terus fi awwali kulli du'ain wa wasatihi wa akhirih. Di setiap awal dan awal, pertengahan dan akhir doa. Jadi lek ndonga niku kudu ana sholawate. Di sholawat di awal, di tengah dan di akhir niku kudu ana sholawate. Nah, pun minimalnya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi niku Allahumma sholli ala rasulih kena, atau Allahumma sholli Allahumma sholli ala nabi Ahmad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, ngoten niku wis minimal. Itu ketika membaca sholawat saat sholat. Terus kenapa untuk sholat itu ketika tasyahud akhir sholawatnya ada sholawat kepada disunnahkan sholawat juga kepada Nabi Ibrahim? Karena li anna rahmata wa barakata lam yajtami'a fil Qur'an li nabiyyin ghairihi. Karena rahmat keberkahan itu yang terkumpul di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kepada nabi selain Nabi Ibrahim. Nah, di Qur'an kan begini. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahmatullahi wa barakatuh. Makanya ketika sholawat Ibrahimiyah niku nggih, salat Ibrahimiyah niku lak napa ada rahmat, ada berkah. Lah itu yang terkumpul di Quran niku rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Wa alu sayyidina Muhammadin banu Hashim wa banu Muthalib wa qad taqaddama al-kalam alaihi wa alu sayyidina Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa auladuhum wa kul anbiya ba'da Ibrahim min waladi Ishaq illa nabiyyina Muhammadin famin waladi Ismail. Jadi ngeten bahwa keluarganya Nabi Ibrahim itu, di Nabi Ibrahim itu kan punya dua anak, gini ku sinten Ismail dan Ishak. Nah, untuk
nabi-nabi yang diturunkan setelah Nabi Ibrahim itu semua adalah keturunan Nabi Ishak, termasuk sinten Nabi Isa, Nabi termasuk yang yang disebut dengan Israel niku nggih, itu juga keturunan dari Nabi Ishak. Nah, sementara Nabi Muhammad itu keturunan dari Ismail. Nah, jadi sakjane para nabi itu semua masih saudara. Setelah Nabi Ibrahim itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim, tapi jalurnya dari Nabi Ishak. Sementara yang jalur kepada Nabi Muhammad itu adalah melalui Nabi Ismail. Puniku mangane orang-orang Yahudi itu paling benci kepada Nabi karena bukan dari keturunan Nabi Ishak. Jadi nopo nggih? Sentimen dulur. Jen biasanya kadang-kadang wong nu karo dulure luweh lek kadung nopo berseteru itu lebih parah daripada dengan orang lain. Sering seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Pun. Kemudian minal arkani as-salatu 'alan nabi ba'da tasyahudil akhir, termasuk termasuk rukun-rukun dari salat itu adalah membaca sholawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Nah, wal muradu bil ba'diyah adamu taqdimiha ala syai'in minhu lal muwalatu bainahuma. Artinya ba'diyah itu berarti tidak boleh sholawat dulu baru tasyahud, harus tasyahud dulu baru sholawat. Cuma di sini tidak ada syarat mualah, mualah itu harus berturut-turut. Jadi mari tasyahud langsung sholawat, tidak boleh ada pemisah. Itu kalau mualah. Tapi untuk sholawat dan tasyahud atau tahiyat itu tidak ada syarat mualah. Dimasih di sela-selani dengan zikir lain itu boleh. Misalkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih tambahin apa ngoten nggih, baru Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu boleh. Atau misalkan meneng diluk juga tidak apa-apa. Pun kalau orang itu tidak mampu membaca tasyahud atau membaca sholawat, maka dia tidak wajib mendatangkannya dengan menggantikan kalimat lain. Pokoknya lungguh menang. Terus untuk tasyahud akhir itu wajib ditambahkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu itu berkaitan dengan sholawat kepada Nabi. Sekarang yang berkaitan dengan rukun yang ke-12 niku salam. Salam niku kalimat assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, niki beberapa syaratnya. Yang pertama, at-ta'rifu bil alifi wal lam. Wala yaqumu at-tanwinu maqamahu. Harus menggunakan kalimat yang makrifat. Tidak boleh kalimat makrifatnya itu diganti dengan tanwin, kan gitu. Sebenarnya kalimat asalnya kan salam, terus kalau makrifatnya itu bisa assalamu, bisa salamun. Ya, pilihannya deh, podo-podo makrifati. Boleh assalamu atau salamun. Tapi kalau ada al tidak boleh ada tanwin. Lek tanwin gak oleh mbek al, berarti boleh assalamu atau salamun. Nah, itu lek aslinya begitu, tapi tidak boleh. Harus pakai takrif yang dengan al. Jadi ketika salam itu tidak boleh salamun alaikum, tidak boleh, tapi harus assalamu alaikum. Nah, ini
sering orang itu ketika membaca salam itu alnya tidak jelas. Nah ini kadang-kadang, nah ini yang harus diperhatikan karena ini rukun, jadi kudu benar. Jadi kudu assalamualaikum warahmatullah, assalamu, nggak boleh assalamualaikum. Nah, sing sering ngono ya, sing sering itu alnya, a-nya hilang. Ini padahal harus pakai ditakrif dengan alif dan lam. Berarti harus macane assalamualaikum warahmatullah. Ane kudu ono. Sampai ane gak ono, lah ini membuat ada yang tidak tepat dengan rukun. Ini makanya sing kudu diperhatikan niku lek ngene bacaan kita ya niku takbir Allahu Akbar niku kudu bener. Fatihah, terus tasyahud, at-tahiyyatu niku, terus sholawat, terus salam. Niki lek sing ucapan-ucapan kudu dipelajari dengan tepat, jangan sampai keliru. Pun harus pakai kaf khitab. Jadi harus pakai assalamualaikum, ndak boleh assalamu alaihi atau assalamu alaihima. Misalkan kalau uang plus masuk assalamualaikum lah kumenang sopo. Nah, wis paling karena orang-orang ndak ada wis assalamu alaihim. Nah, ini ndak boleh. Wong gak ono. Nah, niku ya tetap harus pakai assalamualaikum. Kemudian yang ketiga waslu ihdai kalimataihi bil ukhra. Falau fasala bainahuma bi kalamin lam yasiha. Jadi lafaz assalamu alaikum kudu ndak ada pemisahnya, kudu jajar niku assalamu alaikum. Tidak boleh ada kalimat lain. Kemudian yang keempat, mimul jam'i harus pakai mim jamak. Tidak harus assalamualaikum, assalamualaika, tidak boleh. Nah, bahkan itu kalau dia sengaja sholatnya menjadi batal. Yang kelima harus mualah. Mualah niku nopo ya langsung, maksudnya assalamu alaikum. Tidak boleh assalamu meneng terus alaikum, nah, itu tidak boleh. Terus ya ini yang penting. Yang keenam, kaunu mustaqbilil qiblati bi sadrihi. Nah, ketika orang mengucapkan salam itu dadanya harus menghadap ke kiblat. Jadi kalau salam begini, assalamualaikum. Pak, lek misalkan gulune apa jenenge? Gulune apa biasanya kepliger. Jadi gak iso noleh. Apakah boleh yang disalamkan dadanya? Tidak boleh. Ya sangur gak usah noleh. Nah, nggih. Wis muni assalamualaikum iso sakmene tok. Karena tidak boleh nanti salamnya dengan mencengno dodo, karena memindahkan memindahkan arah dada dari arah kiblat itu termasuk membatalkan sholat. Itu kan belum selesai. Nah, turung assalamualaikum. Jadi itu berarti belum selesai sholatnya. Nah, karena gini, kalau orang noleh itu sebenarnya kan tidak membatalkan sholat, cuma makruh. Kalau misalkan wae sholat terus dia noleh, ngono iku sakjane gak batal sholatnya, tapi makruh. Misalkan lek biasanya ini gini sholat nang pinggir jendela ketok ana wong liwat ngono nggawa apa iku. Karo ngene iku ya didelok. Lah ngoten niku lek noleh ya ndak batal, makruh. Terus apa hukumnya nolehnya itu? Hukum nolehnya itu sebenarnya sunnah. Bal yusannu ayyal tafitabi fil ula yaminan hatta yura khadduhu al aiman. Nah, disunnahkan nolehnya seseorang itu ketika salam itu tampak pipi kanannya. Jadi dari orang yang di belakang itu tampak pipi kanannya. Benar-benar noleh. Agak mek set ngono tok nggih.
gak larang-larang. Di benar-benar noleh sampai napa niki pipinya kelihatan. Ketika noleh ke kiri juga begitu sampai pipinya kelihatan. Ya afdolnya begitu. Terus Allah yang ketujuh, Allah yaqsidabi al khobaro faqat bal yaqsidabi at tahallul faqat au ma'al khobar au yutliko falau qasada bi al khobar lam yasiha. Harus ada kesengajaan ketika orang itu salam. Ketika salam itu harus ada kesengajaan dia untuk menyelesaikan sholatnya. Baik tahallul wong sholat iku ya salam. Lek wong nopo ikhram tahallulnya memotong rambut. Kalau orang sholat tahallulnya ketika salam. Artinya tahallul itu melepaskan diri dari sholat. Maksudnya keluar dari sholat. Nah, ada 3 kemungkinan. Yang pertama dia tidak ada niatan keluar dari sholat. Yang kedua dia berniat untuk khobar. Khobar itu memberitahukan bahwa dia wis kaya wong assalamualaikum, wong ngomong salam nang ngene wong itu kan artinya kan khobar. Khobar itu ya kayak ndongakno, barang itu bagian dari khobar. Assalamualaikum, jadi tidak niat keluar tapi niat mengucapkan salam. Nah itu tidak cukup. Atau yang ketiga, dia mutlakan wis gak ono sejopo-opo, wis pokoke yo niat metu ya wis gak ro niat pokoke salam ngono ae. Biasa lah ngoten nggih. Lah itu ndak apa-apa. Wis pokoke salam, wis mari salate wis salam. Nah, itu ndak masalah. Kalau yang bermasalah itu kalau dia bermaksud untuk khobar. Jadi tidak bermaksud keluar dari salat. Nah, pun. Yang ke-8 ayyatiya bihi min julusin. Jadi harus dilaksanakan ketika masih duduk. Lah sehingga kalau seseorang itu masih berdiri, ya apa prakteknya? Misalkan pokoknya durung duduk sempurna terus mari ngono salam, itu juga ndak boleh, harus dalam keadaan duduk. Duduk. Yang ke-9 ayusmi abi nafsahu haitsu la mani'a minas sam'. Falau lam yusmi bihi nafsahu lam yakfi. Harus bisa didengarkan oleh dirinya sendiri dalam kondisi normal. Di dalam kondisi normal itu iso ngrungokno. Lek misalkan pas ruwame wis misalkan di ini pinggir dalan gede atau pas bareng liwati sepur ngono iku, akhire ndak usah sampai bongok assalamualaikum agar telinganya dengar, ndak. Ukurannya itu adalah sekiranya telinganya sendiri dalam kondisi normal itu dia bisa mendengar. Wis pokoke assalamualaikum biasa aku sak meniki krungu. Jadi di batin enggak kena mek noleh tok ono, di batin salamnya juga enggak boleh, harus benar-benar diucapkan pun. Pun niku nggih untuk masalah salam. Terus kemudian ada tambahan tahrumu at-taslimatu tsaniyah in arada ba'dal ula munafin lisihhatis sholati kahadatin wa khuruji waqti jumu'atin wa wujudi arin sutrotan. Haram mengucapkan salam yang kedua kalau setelah dia mengucapkan salam yang pertama itu ada sesuatu yang membatalkan sholat, semacam misalkan hadas atau waktunya keluar kalau untuk sholat Jumat, atau orang yang sholat dalam keadaan telanjang kemudian datang kemudian muncul penutup tiket mau kaunus nok hutan, kau nok sandangan, kau nok apa, kau nok penutup sama sekali, utawa di oros pokoknya sholat mudo, kemudian kok sholat mari salam pertama teko ono wong nguncali kelambi, lah itu maka sholatnya itu batal, ngoten nggih.
Jadi itu membatalkan sholatnya. Nah, kalau demikian maka dia tidak boleh salam yang kedua. Misalkan mari salam yang pertama, ket mau kan kudu ngentut, ngompet. Mari salam yang kedua, mari salam yang pertama moro assalamualaikum tut. Assalamualaikum itu tidak boleh. Jadi lek wis salam yang pertama kok batal, maka gak oleh nerusnya salam kedua. Nanti tak baleni. Kalau dia habis salam yang pertama kok batal, maka tidak boleh salam yang kedua. Haram hukumnya, Bun. Kemudian berkaitan dengan kesunahan salam. Ikhtaro katsiruna ziyadata wa barakatuh. Banyak ulama yang menyampaikan bahwa boleh ditambahkan kalimat wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak ulama yang menyatakan sunnah. Tapi menurut Ibnu Hajar bahwa menambahkan wa barakatuh itu khusus untuk sholat jenazah. Nah, di sholat jenazah mawon sing ditambah wa barakatuh. Kalau untuk sholat yang selain itu maka tidak disunnahkan menambah kalimat wa barakatuh. Nggih, napa ketika salam niku ya tidak disunnahkan sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah biasa mawon nggih. Gak usah ngedukne tangan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sendakep mawon. Nggih. Ketika salat tahiyat wis gak usah tangannya diculung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis gak usah. Sing disunahkan cuma noleh mawon, tidak menggerakkan tangan utawa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di ana sing ngene ya. Tangane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak perlu. Gak perlu. Tidak ada kesunahannya. Ya sunahnya cuma noleh. Jadi tidak disunahkan napa buka tangan. Lek salam gak noleh sah napa mboten? Sah. Nggih. Noleh itu sunnah, nggih, ndak rukun, nggih. Noleh itu ndak rukun. Yang rukun itu adalah ucapan assalamualaikum. Pun. Terus disunahkan niat keluar dari sholat ketika memulai salam yang pertama. Ketika memulai salam yang pertama. Kalau belum salam kok sudah niat keluar dari sholat, maka sholatnya batal. Terus kemudian termasuk kesunahannya lau qasada fi athna'i tasyahud ayyan ya al-khuruj inda ibtida'i salam lam yadurra. Kalau seseorang itu menyengaja di pertengahan tasyahud dia berniat engko lek wis mulai salam berarti aku niate napa metu teko salat itu ndak masalah. Li'annahu nawafi lama yubtilahu minhu walau nafi ibtida'i tasyahud matalan annahu ba'da fi minhu yang nggih pun padha maklum yusanu alla yaltafita biwaji illa ma'al mim. Nah niki disunnahkan orang itu tidak menolehkan wajahnya kecuali bareng dengan mengucapkan mim dari lafaz alaikum. Nggih. Kecuali ketika mengucapkan mim dari kalimat alaikum. Assalamualaikum. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mboten assalamualaikum. Jadi karena napa dianggap selesainya ucapan salam itu adalah ketika di mimnya assalamualaikum. Nggih. Jadi bukan di A-nya tapi di mimnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di mimnya. Jadi mimnya itu berarti selesai ucapan salam. Assalamualaikum. Bukan di hamzahnya, bukan di hamzah wasalnya assalam niku, tapi di mimnya.
Karena ketika orang masih mengucapkan assalamualaikum itu masih di posisi sholat. Lawang sholat kan tidak boleh tolah-toleh, nah, makruh tolah-toleh. Terus kemudian yusanu ayyafsila baina taslimataini biqadri subhanallah. Antara salam yang pertama dengan salam yang kedua itu sunnah ada jedanya. Jedanya ya minimal kalimat subhanallah. Dibuat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali pas raweh ya. Kesuwen iki imam. Balap karo makmum kesuwen. Nah, niki sunnah dipisah dengan kalimat dengan jeda. Ukuran jedanya durasinya kira-kira membaca subhanallah. Terus wa yusannu al-ibtida'u bisalami fi imam mustaqbilal qiblati biwajhihi. Jadi ketika mau salam itu disunnahkan memulainya dengan menghadap kiblat. Jadi kat mau iku salate rada nengkleng ini. Misalkan ketika takhir rada nengkleng. Lah niki ketika mau salam balik nang ngene arah kiblat dhisik baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi napa tidak, kalau memang wis menghadap kiblat ya wis sesuai posisi asal ngoten. Pun al-mu'tamad anna taslimata tsaniyah laisat minas shalah. Menurut kaul yang kuat itu bahwa salam yang kedua itu bukan bagian dari salat. Wa alaihi indonna annahu sallama al-ula fa sallama ats-tsaniyah fatabayyana lahu annahu lam yusallim al-ula lam tujiz ats-tsaniyatu anha. Wa inna za'a fi dzalika ba'dul mutaakhirin pun. Sehingga ketika seseorang itu menyangka bahwa dia itu sudah salam yang pertama, jadi dia nyangka wis salam pertama, lah tiba-tiba durung salam yang pertama, maka dia ndak boleh salam yang kedua. Jadi ilinge wis salam yang pertama terus arep salam yang kedua, loh aku lak durung salam yang pertama. Nah niki dia harus salam yang pertama dulu. Jadi gurung sida mau. Tapi kadung salam yang kedua, yo napa itu nanti ngeten. Salam yang pertama jane padha to salame. Cuma yang dipermasalahkan itu adalah nolehnya. Lali gurung noleh nengen tiba wis noleh ngiwa. Lah niku mboten napa-napa. Nolehnya itu kan hukumnya sunnah. Terus saya lek kualik. Salam yang pertama ngiwa baru nengen ngoten nggih. Soale baru belajar salat. Sing nyontoni madhep rene. Sing nyontoni madhep noleh kan nengen to. Lah kene ndeloke kan to kene main noleh ngiwa kaya wong senam niku lho. Nah, itu gimana kalau begitu? Lau sallamal ula yasaron sallama atsaniyata yasaron aidon. Nah, kalau dia sudah terlanjur salam yang pertama itu ke arah kiri, maka salam yang kedua ya kiri lagi, gak boleh diwalik. Jadi gak usah terus kadung ngiri, terus yang kedua maling kanan mboten, ya tetap ngiri, ya tetap ngiri lagi. Falawik tasarru ala taslimatin ja'ala tilqa wajhi walau salamatani fasyaka fil ula adahuma. Lek dia napa mau meringkas wis aku salam pisan ae niku ya salam yang pertama niku to. Ja'alaha tilqa wajhi walau sallama athaniyata fasyaka fil ula adahuma. Lek jan dia itu ragu-ragu ya wis dibaleni meneh. Dibaleni ragu-ragu iki mau napa wis salam apa durung ngono nggih. Lah itu napa lek ragu-ragu fasyaka fil ula ya adahuma, maka diulangi lagi salam
yang dua tadi diulangi lagi. Pun yusannu raddu ghairil musalli 'alal musalli idza sallama. Disunnahkan menjawab salamnya orang yang sholat ketika dia mengucapkan salam. Tadi misalkan sampean lungguh ndek kene ngoten nggih, jagongan ana wong sholat dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Sunnah menjawab. Nggih. Hukumnya sunnah. Tapi kalau untuk untuk selain sholat itu hukumnya wajib. Jadi lek ana wong napa ngucapno salam, ini hukumnya wajib menjawab. Gitu. Wajib menjawab. Tapi kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah. Dan ini bagian dari pengecualian. Jadi sesuatu yang wajib itu mestinya ganjarannya luwih gede. Nah, kecuali untuk salam. Untuk salam itu yang sunnah ganjarannya luwih gede. Jadi salam ngucapno salam itu ganjarannya luwih gede timbang jawab salam. Tapi jawab salam itu hukumnya wajib. Sementara mengucapkan salam hukumnya sunnah. Pun niku berkaitan kali salam. Pun nonton pertanyaan mboten? Nggih. Kalau sebagian besar ulama niku sepakat dengan semua rukun qauli. Cuma ada perbedaan kayak masalah basmalah itu menurut Syafi'iyah memang hukumnya wajib, termasuk bagian dari Fatihah. Kalau Abu Hanifah, Imam Malik tidak termasuk bagian dari Fatihah. Terus kemudian membaca tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la niku insyaallah kalau menurut Abu Hanifah itu hukumnya wajib. Jadi memang ada beberapa yang berbeda. Tapi kalau untuk Fatihah, takbir, salam, sholawat itu sudah sepakat. Jadi ada perbedaan beberapa furuk mawon. Insyaallah ngoten. Mangke itu lebih jelasnya kalau di fikih Madzhabul Arba'ah. Kalau di fikih Syafi'i yang dibahas cuma niki. Memang kalau kita itu kan fokusnya pada fikih mazhab Syafi'i karena yang kita pakai kesehariannya itu. Karena ada anjuran sebaiknya kita tidak berpindah mazhab kecuali dalam kondisi darurat. Pokoknya sebisa-bisa mungkin pakai mazhab Syafi'i. Kecuali wis darurat gak iso meneh, ndak ada jalan lain kecuali harus pindah mazhab, ya wis pindah mazhab. Ya orang haji atau dalam masalah jual beli, dalam masalah wakaf itu sulit lah kita pakai Syafi'iyah. Itu sulit. Jadi orang jual beli menurut Imam Syafi'i ya kudu akadnya kudu jelas. Jadi aku dodol, aku tuku, ini kudu ono kalimatnya. Kalau ndak ada, ndak sah. Padahal ning kene pokoke ndelek dhuwit langsung kei orang Melayu, ngoten niku wis biasa. Jadi lek nggih mazhab Syafi'i iso badhe akeh. Lungguh nok warung, mangan apa Mas? Pecel. Bar ngalih gak apa-apa. Itu kan gak tuku to. Oh, mek lungguh ditawani kok. Nggih. Mangan apa Mas? Pecel. Iwake apa? Yo ndok. Wis mari mangan ngalih wis. Itu sajane cara mazhab Syafi'i wis ndak apa-apa. Karena kan kita tidak sedang membeli. Lah wong lungguh ditawani kok. Nggih. Nggih. Iku sajane sebagian harus pindah mazhab.
Kalau dalam termasuk wakaf niku nggih, memindahkan wakaf itu juga sulit kalau pakai mazhab Syafi'i. Termasuk masalah najis itu juga berbeda. Berapa mazhab niku. Jadi sebagai sebisa mungkin kalau masih aman ya pakai mazhab Syafi'i. Baru kalau sudah kepepet nggak mungkin ya kita harus pindah mazhab, ya baru pindah mazhab. Kalau enggak. Atau cari tetap mazhabnya Syafi'i tapi yang memperbolehkan. Dan itu juga bisa niku, itu lebih aman. Pun nonton mari. Pun nggih. Pun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.